Oke, saya akan sharing, bisa telepon di sini ya, sharing ke kalian bagaimana cara nanti membuat daftar isi secara otomatis. Misalnya ini saya ambil contoh punya skripsinya yang dikerjakan oleh Emi Sunita Girsang. Ini Emi Sunita Girsang ya. Oke, Emi Sunita Girsang. Oke. Nanti setelah kita kemana nih pindahkan. Oke, tidak kelihatan ini ya. Nah ini contoh skripsi dari Emi Sunita Girsang. Nanti di sini kata pengantar baru nanti masuk daftar isi. Lambat kali. Nah ini kan belum ada dia buat daftar isi kan? Ini belum ada dikerjakannya daftar isi. Ini masih kata pengantar. Nah, seperti ini, belum ada daftar isinya. Nanti cara membuat daftar isi, setelah ucapan terima kasih kata pengantar, di sini sebenarnya daftar isi. Ketik di sini daftar isi. Ini daftar isi. Nah, untuk membuat nanti daftar isi ini supaya bisa otomatis, maka kita akan set dari awal. Misalnya, kalau ini kan nanti halaman 1 ini semua. Tidak perlu daftar isinya ini. Karena ini nanti sampul. Ini sampul semua, sampul. Tapi ini, ini juga sampul. Kata pengantar. Mulai dari kata pengantar ini, kita harus set dia menjadi supaya bisa menjadi terdaftar nanti di daftar isi. Caranya bagaimana? Nah ini. Kata pengantar, nanti di sini kalian lihat di sebelah layout nanti ya, di
Di mana dia, kita lihat ini. Di home, ini karena dia masuk ke sana jadi tidak kelihatan semuanya. Atau misalnya di sini ya, supaya kelihatan di sini. Di sini. Di home kan, home. Nanti ini kita edit. Di mana dia? Apanya? Oh, style. Oke. Ini home baru style. Ini lihat style. Di apa kalian apa? Style juga kan? Style. Udah lihat ini style. Style. Sudah lihat style. Diklik dia style. Nah, ada pilihan di sini kan? Ada normal, ada judul, ada subjudul, subjudul 1 kan itu kan? Ini kan kelihatan kan? Nah, ini buatlah judul. Judul. Sudah kalian lihat judul? Judul itu kan 18 Times Roman 18. Sudah kelihatan ini? Times Roman 18. Sudah kelihatan? Times Roman ini kan 18. Nah, sudah oke ini kan? Inilah judul. Sudah kita atur ini judul ini. Lalu setiap judul kita buatlah dia tadi stylenya ini. Judul. Udah ya? Baru supaya kita membuat ini kepada semua berlaku, kliklah ini di sebelah atas ini. Ini ada gambar kayak gambar sapu. Sudah kelihatan ini? Kayak gambar sapu ini. Sudah. Tekan. Sudah tekan. Atau klik di situ. Sudah diklik. Geserlah ke bawah setiap judul. Nah, judul apa lagi? Misalnya ini daftar isi. Daftar isi, klik di sini seperti ini, baru lepas. Sudah? Sudah dicoba? Setiap judul. Bab 1, bab 2, atau 21, atau 2, 3, 4, pokoknya judul. Sudah, dicoba. File apa yang kalian kerjakan? Oke, hanya gitu aja. Pokoknya yang kalian bawa makalah ya. Oke. Jadi oke, judul. Jadi judul itulah ya. Kita sudah buat judul. Nanti ini misalnya kan judul. Baru ini kan judul juga ini. Nantilah kalian kalau sudah ya. Nanti kita ibaratkan nanti judul itu judul makalah kalian. Jadi hanya ke judul.
Ini contoh ya, kita contohkan ini. Jadi misalnya sini judul, nanti daftar isi, kata pengantar, bab 1, nanti buat kalian begini, langsung copy, pakai ini, yang ini. Ya, ini. Kan? Sudah kalian copy gini, baru nanti kata daftar singkatan ini juga gini kan, lepas. Baru copy lagi, ini. Baru sampai setiap judul. Alfabet, misalnya ini alfabetikal. Nah ini, baru setiap judul kalian buat itu apanya? Ini bab 1 kuasa do ini bab 1 judul, bab 2 nanti kita cari bab 2 dulu. Nanti kita apa ke apa namanya? Ini bab 2. Baru ke bab 3. Kita lihat dulu bab berikutnya. Ini bab 4 ini ya. Ini bab 3. Oh, tadi belum apa ya? Belum di copy ya. Copy. Oh, ini. Ini tadi kan sudah kita buat judul tadi kan, copy. Masuk ke bab 3. Ya. Ini bab 2 tadi kan, di copy dia, lalu cari bab 3-nya. Artinya kita buat dulu semua judul satu bentuk ya. Ini bab 4. Kita buat dulu. Baru kita copy lagi masuk ke bab 5. Ini bab 5. Baru kita copy lagi, dia masuk ke daftar kepustakaan. Oh, ini tidak ada. Oke, jadi itu untuk judul. Baru kita ke atas lagi. Ke atas, setelah ini judul tadi kan, baru kita masuk ke bab 1. Ini kan, ini tadi sudah judul ini. Sudah judul, dia sudah style judul kan, bab 1-nya. Sekarang kita masuk satu-satu. Satu-satu ini, kita masuk style lagi, buatlah subjudul. Ini kan subjudul. Sudah lihat ini, subjudul. Sudah. Klik. Jadi dia ini sudah subjudul. Di sini kan.
Baru ini copy lagi, masuk dia ke 12. Ini 11. Masuk dia ke 12 nanti ini. Kepada identifikasi masalah. Ini kan identifikasi masalah, langsung gini kan. Ah ini. Jadi sudah sama dia dengan yang di satu tadi. Ini. Baru geser lagi ke sini. Besar kan? Ini. Copy. Baru cari 13. 13 itu kan rumusan masalah. Ini. Batasan masalah. Dia akan mengatur sendiri nanti tanpa kita atur. Baru copy lagi ke sini. Setelah dia sudah ini, copy ke sini 14. Ini rumusan masalah. Nah, dia akan atur sendiri nanti. Baru setelah ini sudah kita apa? Kita geser lagi ke sini ke 15. Tujuan penulisan. Lepas dia akan mengatur sendiri nanti. Nah, habis itu kita copy lagi dari sini tujuan penulisan, masuk manfaat penulisan. Nah, dia sudah mengatur sendiri. Baru kita copy lagi dari sini ya, ini masuk ke nomor 7. Metodologi penulisan. Nah, dia sudah mengatur sendiri dia. Lalu setelah dia sudah atur sendiri ini metodologi penulisan, copy lagi dari sini kayak sapu itu, baru ke sistematika penulisan. Nah, sudah oke kan? Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Nah, bab 2 ini kan sudah judul ini. Kalau kita klik di sini kan sudah judul. Lalu 21 itu kan mau subjudul lagi dia. 21. Lalu kita klik style, buat subjudul. Klik subjudul. Nah, dia 19 kan? Karena dia lanjut tadi dari 18. Maka dia kita atur. Ini kan, atau kita langsung matikan gini, kita klik ke sini, baru klik 21. Nah, dia sudah teratur sendiri, baru aturlah dia ke sini, atur sendiri, sesuai dengan apa kita, misalnya di sini ya. Nah ini, doa, ini subjudul. Lalu copy dia ke sini lagi. Copy. Tapi ingat ya, ini 21. Lalu kita cari 22 yang sama dengan dia, 22. Ini tadi kan definisi doa, 212. Ini pengertian doa dalam Perjanjian Lama. Nah, 212. Nah, baru kalian buat lagi seperti ini ke sini. Cari 2, 3. 2 dalam Perjanjian Lama berarti kan ada 2 dalam Perjanjian Baru. Ini pengertian doa dalam Perjanjian Baru. Mana ini di atas ini? Perjanjian Baru. Oh, enggak ada ya. Atau kita buatlah ini. Ini 2, 3. Nah, ini kan sudah subjudul yang 21. Sekarang kita lihat 211. Yang 3 kan? Di bawahnya 21. Ini kan masih 21 tadi nih. Jadi 211. Ini kan 211. Klik lagi ke sini. Klik ke sini. Pilih style. Subjudul 1. Tadi kan itu subjudul. Ini subjudul 1. Ini. Jadi
211. Jadi dia belum berubah. Ini Y111. Kita edit. Ini kita edit 2.1.1 spasi. Nah, dia sudah edit, baru kita atur dia biar sejajar. Kita atur. Nah, ini sudah sejajar kan? Ini 21, ini 21. Baru kita copy dia ke sini kayak bintang sapu ini, kita klik sapu ini, baru kita cari 21.2. 2 ini, berarti ini 21.2. Nah, ini 21.2. Kita atur dia ini supaya rata. Ini juga tadi kita atur supaya rata. Ini juga rata ya. Nah, itu 21. Nanti ada juga yang 21.1.1.1 gitu ya. Nanti kalau kita ketemukan seperti itu. Tapi kita lihat dulu, ini tidak ada apanya kan, tidak ada di bawahnya lagi 22. Nah, ini tadi 23 dalam perjanjian baru. Kalau kita ada cari nomor 4, 24 kita copy di sini. Kita mana tahu nanti di bawahnya ada 24. Ini kan pengalaman dalam Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini sudah topik baru ini. Kita buat gini, 24. Nah, dia sudah mengatur sendiri kan. 24. Baru 24. Ini berarti tadi 241. Nah, kita copy yang dari atas tadi. Yang 21.1. Atau ini kan sudah sama ini kan 21.2 sudah sama tadi ini. Ini kita copy. Oke, nanti 22.1 kan. Kita cari yang tadi. Dua Perjanjian Baru. Ini kan ini ke sini kita copy ini. Nah, dia menjadi 24.1. Ini kan 24.1. Baru kita copy lagi ini, mana tahu nanti 24.2. Atau ini kita coba dulu. Nah, ini kan 24.1. Masih ada ini 2 Abraham kan 24.1. Ini kita buat lagi nomornya. Kita masuk ke style subjudul 2. Ini subjudul 2. Subjudul di sini ini heading 1, heading 2. Dia pakai heading, nanti boleh pakai heading, boleh pakai ini. Tapi ini sampai sini dulu ya, kita coba dulu sampai sini. Baru kita masuk ke bab 3. Nanti kan bisa diatur bab 3 itu dengan sesuai dengan apa kita, urutan kita. Kita masuk ke bab 3 dulu. Ini banyak kali apanya ini, cabang-cabangnya ini. Ini. Oke. Ini bab 3. Sekarang ini 31. Berarti ini kan subjudul. Ini subjudul. Kita style subjudul. Dia sudah berubah kan? Ini kan tetap times 14. Baru copy ini kita cari 3.2.
3.2. Nah, ini 3.2 season label. Nah, kita copy ini ke apa namanya, ke 3.3. Ini 3.3. Baru kita copy lagi ini ke 3.4. ini. Nah, baru kita copy lagi ke 3.5. Ini. Nah, ini sudah ada. Baru kita kembali ke atas ketiga tadi. Itu masih subjudul 1 sekarang. Kita mau cari subjudul 1. Ini berarti ini subjudul 1. Kita ke file ini subjudul 1. Nah, kalau sudah oke, baru kita copy masuk ke subjudul 2. Subjudul ini. Oke, baru copy. Oke. Baru ini kita copy lagi ke subjudul 1. Ini 32. Oh, ini. Oke, ini kita copy lagi. Tiga. Baru kita ini kok lari dia. Copy. Baru 3.1.4. Nah, ini kita andai sudah selesai dari bab 3 ya. Baru kita masuk bab 4. Nanti ke bab 3 dibuatlah judul, subjudul 1, subjudul 2. Nah, kita buat itu. Atau nanti ada lagi heading normal, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Ini kita coba dulu sampai ke bab 4. Supaya nanti kita membuat daftar isinya dengan otomatis. Harus kita atur dulu apanya ini. Filenya. Makanya nanti kalau kalian bekerja langsung ingat.
supaya jangan capek seperti ini. Ini kan sudah capek ini, karena sudah ada ini seperti ini. Tapi kalau kalian kerja nanti ingat semua, ini judul, lalu ini subjudul. Nah ini sekarang subjudul, ini berarti ini style. Jadi dia subjudul, dia 19 dia apanya di sininya, kita edit. Berarti ini 4.1 spasi supaya apa, baru kita edit lagi dia. Nah ini sudah seperti ini 4.1, lalu kita copy di sini, tapi harus copy dari sini ya, dari sini gambar sapu ini. Baru kita cari 42. Kalau dia tidak bercabang lagi, ini 42. Oh, kenapa dia? Oke, ini 42. Lalu kita edit ini 42-nya. Oke. Baru kita bikin lagi begini, copy dari sini. Lalu kita cari 43. Ini 43. Oke. Kita tunggu dia mengatur sendiri. Oke, kita edit. Lalu kita cari 44. Ini kita copy. Ini 44. Oke. Lalu kita anggap dulu 4 ini sudah oke, sampai nanti kalau ada sampai ke bawah apa namanya 411 atau 44, nanti kalian buatlah subjudul 1, subjudul 2. Ini kita langsung ke bab 5 dulu. Ini bab 5. Mana ini? Ini bab 5. Ini berarti subjudul. Kita buat style subjudul. Lalu kita edit. Ini 51, 5.1 spasi. Lalu edit. Geser ininya. Lalu kita copy melalui ini, baru kita 5.2 saran. Oh, ada saran ini. Ini. Harusnya ada saran. Oke, kita anggap dia sudah ada ya. Nah, sekarang kita sudah atur semuanya. Semua kita sudah atur mana tadi judul, subjudul dan sebagainya. Sekarang kita kembali ke daftar isi. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke sini. Bagaimana cara membuat daftar isi otomatis? Kita sudah atur tadi semua, ada judul, subjudul 1, subjudul 2. Baru klik ini reference. Reference ini. Sudah lihat kan reference. Atau bahasa Indonesianya apa ini? Apa namanya? References ya. Udah lihat ini kan? Baru lihat sebelah tabel sebelah ini, sebelah kiri ini ada table of contents. Udah, baru klik table of contents ini. Klik table of contents. Baru pilih ini, table of contents yang klasik, contemporary, formal. Jadi pilihlah yang formal, modern, ini contents. Ini terserah, tapi yang kita pakai pilihlah yang misalnya yang formal. Ini formal. Ini kan formal kan? Sudah lihat ini formal.
formal. Udah, baru klik lagi 2 kali. Klik dia 2 kali. Tunggu ya. Kan sudah ini kan table of content. Tidak ada sini table of contents di bawah. Atau yang klasik pun nggak apa-apa. Atau kontemporer pun nggak apa-apa. Pilih aja otomatis. Ini pun nggak jalan di sini. Oh, internet nggak jalan. Tapi ini masuk ke internet. Ini kok nggak baik, nggak jalan. Nah, oke. Nah, saya memang tidak biasa pakai subjudul tadi. Saya pakai yang ini. Saya ulangi ya. Ini salah kesalahan tes sehingga dia tidak bisa baca. Daftar isi ini. Kalau saya memang pakai yang ini, sehingga tadi saya pakai yang ini, no spacing, ini kan. Kalau saya pakai ini, karena tadi kalau yang tadi judul apa itu kan hanya sampai 2 dia kan. Padahal kita kan ada 21. 21.1.1, ada 21.1.1.1 kan sampai 4 dia kan. Nah, makanya saya tidak gunakan itu. Yang tadi yang saya gunakan ini hit no spacing. Ini judul, yang ini saya buat judul. Jadi ini saya buat judul baru setelah begini saya edit lagi times. Ini kan 18 kan? 18. Baru saya bold. Kemudian di tengah ini dia kan sudah seperti ini. Lalu ini yang saya copy. Ini saya copy. Saya masukkan ke daftar singkatan. Baru ini saya copy lagi singkatan ke alfabetikal ya. Baru copy masuk ke bab 1. Nah, baru copy atau ini langsung, nggak tahu usah. Ini langsung copy ke bab 2. Masuk ke bab 2. Tadi makanya dia tidak jalan dia apa saya karena saya tidak pakai itu. Kita masuk ke bab 2. Karena dia sedikit kalau dia itu hanya subjudul 2 kan. Kalau tadi yang pakai spacing itu bisa banyak nanti. Ada sampai heading 4 dia. Bahkan heading 5. Sana nih.
Nih, 2. Nah ini, jadi kembali dulu ke bab 1. Ini memang belum, ini sudah waktu itu dia kasih ke saya draftnya, tapi ini sudah saya perbaiki ini. Tapi yang ini misalnya nanti kalau bab 1 nanti jangan buat seperti ini, kuasa doa. Karena bab 1 ini hanya pendahuluan. Ya. Baru kita masuk ke sini, kalau saya gunakan baru dia heading 1. Tadi kan no spacing ini judul. Kalau ini baru sebut heading 1. Lalu heading 1 di setel lagi kita kita edit lagi, ini 14. Baru kita buat nomornya yang ini, kita pilih yang ini yang tidak ada titik di sininya, kan tidak ada titik. 1 titik, 1 titik, 1 titik, tidak ada pakai titik. Nah, baru kita edit dia. Ini 1 titik, 1 tidak pakai titik. Baru kita edit ininya. Oke, lalu kita copy ke sini. Baru masuk ke 1, 2. Ini 1, 2. Lalu kita copy lagi ke 1, 3. Nah, copy lagi ke 1, 4. Kita copy lagi ke 1, 5. Copy lagi ke 1, 6. Lalu copy lagi ke 1, 7. Copy lagi ke 1, 8. Sorry, ini tidak pas. Dia tidak akan jalan kalau tidak full kita teksnya, dia tidak akan jalan. Misalnya ini sudah kita copy, kita buat gini, dia nggak jalan itu. Jadi kita harus copy penuh, ini copy, baru copy ke sini kan, ini baru sampai ini pun harus penuh, ini. Nah, baru jalan dia. Nah, masuk kita ke bab 2. Ini bab 2. Nah, bab 2 tidak boleh begini. Bab 2, jadi dia kita enter ke bawah, ini tidak pakai titik 2. Jadi kita buat begini. Bab 2. Nah, ini kita atur lagi, misalnya kita lihat dulu ke ini. Ini kan sudah heading dia kan. Ini sudah judul. Nah, baru kita buat ini jadi heading, ini jadi heading 1. Heading 1. Lalu kita edit lagi heading 1. Dia 14 times Roman. Lalu kita buat nomornya, berarti jadi dia 21 ya. Ini 1 kita edit. Jadi nanti di sini kita kerja, kita mengeditnya. Kita buat edit, lalu ini kita geser seperti ini. Kita geser. Nah, ini sudah oke. Baru kita copy ini ke 22. Kita cari dulu 22. Ini 1. Oh ya, ini enggak. Pengertian doa dalam perjanjian lama ini. 22. Baru kita cari 23. Ini. Oke, kita andai ini sudah selesai bab 3, heading 1 tadi. Baru kita buat heading 2.
Yang 21.1. Turunannya lagi. Wah, kenapa bawa satu? Nah ini kita buatlah ini heading 2. Ini style heading 2. Kita edit, bold, baru kita buat Times Roman, baru kita buat hurufnya hitam. Jadi kita ini ya, baru kita buat number ini biar sama dia, baru kita edit. Kok lari. Ini kita edit di sini 3.1.1. Oh ini belum jalan. Kita 3.1.1. Oke, dia sudah jalan ini ya. Baru kita copy ini. Ke sini. Baru kita copy lagi ini. Ke sini. Kita copy lagi ini. Ke sini. Nah, ini sudah contoh. Baru kita langsung ke bab 3 dulu. Nah ini tadi masih yang lama ini ya. Kita edit dulu ke no spacing. Kita edit dia jadi Times Roman. Kita edit dia 18. Hurufnya ini bold tengah. Spasi 2. Nah ini. Baru kita edit ini menjadi heading 1. Ini heading 1. Baru ini sudah oke. Ini kita edit heading 2. Ini kita edit heading 2. Oh ini sudah oke. Sudah heading 2 dia. Baru kita masuk ke bab 4 dulu. Di bab 4 ini kita buat dia no spacing, baru Times Roman, baru 18, hitam bold, tengah. Ini tidak usah pakai seperti ini, nah, dia harus seperti ini, spasi 2. Spasi 2. Oke, ini kita buat heading 1. Ini heading 1. Kita edit, oke sudah. Baru buat halamannya. Ini 4 ini ya. 4. 1. Kita edit. Kita copy ke 42. Ini 42. Kita copy ke 43. Nah, kita anggaplah ini sudah oke bab 4, kita edit, kita masuk ke bab 5. Ini juga kita buat dia no spacing, Times Roman 18, hitam, bold, tengah, spasi 2. Ini kita tidak boleh buat gini. Enter. Nah, ini kita buat heading 1.
Kita buat dia justify 14 pakai nomor. Lalu kita edit 5.1. Kita edit dia. Nah ini. Tadi karena tidak ada saran sampai sini kan sudah oke nih. Nah kita kembali ke daftar isi. Wah, mana daftar isinya? Ini. Nah, kita buat dia ini, lalu tadi masuk ke reference table of content. Kita buat dia formal atau apapun nanti di pilihan di laptop kita. Klik 2 kali. Nah ini dia hasilnya. Wah, masih kerja. Nah ini dia hasilnya. Nah sudah membuat daftar sendiri dia, daftar isi sendiri. Latar belakang, masalah, doa, ini latar belakang Matius, ini kan doa kesimpulan. Ini belum tertata tampaknya. Belum tertata ini. Dan kalau sudah seperti ini, dia kan belum tertata dengan baik ini. Karena bab 1 nggak kelihatan kan? Ini nggak bisa kelihatan. Kita bisa edit. Kita bisa edit, misalnya ini latar belakang masalah. Klik dia. Mengapa bisa begini? Karena ini ada bab 1. Nah, ini mungkin sini. Kita harus edit. Ada kesalahan mungkin di sini. Ini kita lihat. Kita kembali ke home. Ini membuat style. Lihat dia. Ini no spacing. Sudah no spacing dia kan. Padahal dia masih kembali. Kita edit lagi. Times 18. Bold. Tengah. Bold. Tengah. Spasi 2. Nah ini kan sudah begini kita kan. Baru kita kembali ke daftar isi ini. Kita cek lagi. Ini. Caranya bagaimana? Kita bisa di sebelah ini, table of contents, bisa update table atau remove table. Kalau kita remove table, maka dia hilang sendiri. Kita ulangi lagi reference. Kalau kita mau remove table atau update numbers. Ini kembali ke sini, masuk ke table of contents, buat formal. Wah, kenapa dia tidak kelihatan? Kenapa alphabetical ini yang nampak? Tapi caranya sudah kalian tahu, nanti untuk explore berikutnya, supaya pas dia, bisa kalian tonton nanti di YouTube, cara membuat, cara membuat daftar isi otomatis. Nanti akan ada lebih dalam lagi cara membuatnya. Ini tampaknya agak error ini, karena ini tergantung dengan sinyal kita, sinyal. Jadi memang harus kita atur, supaya dia sesuai. Ini mungkin masih gabung ke sini dia. Tapi itulah secara teknis cara membuat daftar isi. Ini coba kita kembali ke sini.
Kita klik ini update table. Update numbers only. Oke. Oh, dia tidak mau. Kita remove. Kita table contemporary, kita buat contemporary. Tapi nanti begitulah caranya untuk membuat daftar isi, harus kita atur mulai dari subjudul. Kalau kita pakai bahasa Indonesia subjudul, subjudul 1, subjudul 2, tapi itu sampai 2. Tapi kalau pakai 4 dia, ambillah tadi yang no spacing, kemudian heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Ada heading 4 itu. Tergantung nanti turunan kalian itu bagaimana, banyak sekali apa tidak. Nah seperti ini. Misalnya doa. Ini enggak dapat dia. Aneh, saya enggak tahu ngerti. Biasanya karena pengaturan ini. Harus kita coba dulu, mungkin kita buat dulu robah ke normal. Kita buat dulu normal. Atau ini title ya. Kita coba ini. Normal. Kita buat nanti ini normal. Normal. Baru kita 18. Kemudian dia Times Roman. Bold. Lalu kita buat ini. Coba kita buat normal. Ini kita copy ke web 1 dulu. Ini kita buat di normal. Normal. Ini kita buat normal. Normal. Nah, oke, kita sudah buat normal dia, kita coba daftar isi. Nah, ini kita hapus lagi.
Kita hapus, kita masuk ke reference. Dia mungkin normal, itu menjadi apa? Menjadi judul. Wah, belum dapat dia. Judul-judulnya belum dapat dia. Ini, tak tahu saya. Sudah kita rubah normal. Tapi nanti gitu ya caranya ya. Tetap kalian mengambil dari sini. Normal, judul 1, judul 2. Tapi ini selalu yang saya gunakan ini. Tapi kok lari dia kali ini. Biasanya gunakan ini no spacing, heading 1, heading 2, nanti heading 3 sampai heading 4. Tapi nanti kok lari dari sini ya? Apakah karena coba saya stop dulu ini, saya gunakan dari sini. Nah, tapi nanti lihatlah ya, kalian gunakanlah apakah ini yang tadi judul normal, subjudul 1. Jadi nanti misalnya ini judul, subjudul 1, subjudul 2, hanya subjudul 1. Itu tidak ada subjudul 2. Tapi kalau pakai ini, no spacing, heading 1, heading 2, heading 3, ada biasanya di heading 4 ini. Heading 4, tapi kok nampak dia. Heading ini sampai heading 3, biasanya sampai heading 4 dia. Kalau saya kerja itu sampai heading 4. Terkadang mungkin karena apa namanya, internetnya tidak apa, sehingga dia tidak terbuka. Tapi begitulah caranya untuk membuat daftar isi otomatis. Nanti misalnya kalau kalian tidak apa namanya ingin mendalami, kalian bisa klik dari sini. Nanti ini sudah langsung banyak nanti ini yang memberi penjelasan soal bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Dari sini. Nanti kalian bisa searching di internet, nah, bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis. Tapi setidaknya kalian sudah mengetahui dulu secara umum. Dan harus berlatih. Jadi nanti makalah kalian itu judulnya itulah tadi nanti no spacing, baru latar belakang misalnya satu-satu, buatlah itu menjadi heading 1. Baru sampai latar belakang, rumus masalah dan sebagainya. 2 itu bikinlah itu heading 1, baru ke bawahnya kalau ada lagi nanti pembahasan lain di pembahasan itu, buatlah heading 2, heading 3, dan heading 4. Baru nanti buatlah reference. Maka dia akan membuat daftar isi sendiri. Nah itu ya, nanti misalnya begini, klik di sini. Wah, lambatnya. Sinyal kita nggak bagus di sini. Ini cara membuat daftar isi otomatis Word.
Ya. Nah ini, nanti kalian bisa menonton ini. Ada yang cara tutorial terbaru, nggak ribet membuat daftar isi. Atau ini banyak ini cara membuat. Nanti bisa kalian klik misalnya ini, kalian tonton, lalu praktekkan langsung di laptopmu. Ini soal jaringan kita lambat di sini. Nah begitulah ya penjelasan saya tentang ini. Ada pertanyaan kira-kira soal ini, soal membuat daftar isi di laptop kalian sudah coba kan? Sudah jalan dia kan? Nah ini lambat sekali dia. Nah minggu depan kita akan membuat program Mendeley. Nah ini kalian harus punya jaringan internet. Jadi pakai data kalian di hari minggu depan, karena kita akan membuat Mendeley. Ini harus pakai internet masing-masing. Karena mengandalkan internet kita nggak bisa jalan. Ini aja sudah buat internet ini tetap aja dia kurang cepat. Jadi minggu depan kita siapkanlah bagaimana kita menggunakan Mendeley ya. Jadi nanti di rumah pelan-pelan atau apa kalian tonton juga nanti cara membuat Mendeley desktop di YouTube supaya kalian sudah punya modal dalam pertemuan kita minggu depan, sehingga pertanyaannya sudah lebih praktis. Apa kesulitannya sudah lebih kita bisa mendeteksinya dan melakukannya. Karena ini hanya 2 kali pertemuan menggunakan program Mendeley, jadi marilah dengan serius. Karena ya kalau kalian tidak menggunakan kesempatan ini, maka kalian kehilangan kesempatan untuk mengetahui program Mendeley. Nah itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Bisa nggak kita pakai pas-pasan sama program itu? Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang laptopnya harus pakai sokongan apa harus bisa nyala. Bisa. Minta nanti ke siapa Bu Dauni ya, supaya kita di sana belajar. Minta alasannya kami sedang menggunakan program Mendeley dan kami butuh banyak cok. Ya, karena harus tidak digunakan kan? Oke, apa? Ada lagi? Oke, saya ada pelayanan sore ini. Mohon maaf, kita akan pulang lebih cepat. Kalau ada pertanyaan nanti kita, walaupun besok minggu depan kita membahas program Mendeley, jika ada pertanyaan tentang ini, tentang membuat daftar isi otomatis, kita bahas juga di sini. Karena di sini kan jaringannya agak lelet tadi, sehingga kita tidak bisa maksimal mengerjakannya. Tapi kalau di bawah mungkin besok itu sudah lebih lancar internetnya. Kita bisa praktek langsung. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita jumpa minggu depan. Silakan siapa yang mau berdoa. Pada sore hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di mana sebentar lagi kami dapat sedikit pembelajaran pada hari ini tentang bagaimana Tuhan dan hari ini otomatis Tuhan kiranya melalui yang kami dapat hari ini dapat menjadi bekal kami untuk mempersiapkan Tuhan di mana bisa skripsi kami nantinya. Tuhan memberkati Bapak Dosen dan kedua Tuhan, kita berikan kesehatan dan Bapak. Juga Tuhan untuk orang tua pimpinan kami yang sedang sakit Tuhan, dan juga kita Tuhan agar cepat pulih dari sakit ini. Doa kami Tuhan, bagi semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat sore.